datang dari Antonius Sinaga di Kalimantan Barat, Putus Sibau. Selamat malam Hope Channel. Saya mau tanya tentang kitab Perjanjian Lama. Ada dua kitab, kitab Keluaran dan kitab Imamat. Bagaimana itu diimplementasikan di zaman sekarang? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kitab Keluaran dan kitab Imamat adalah dua kitab dari 5 kitab Musa atau Taurat atau Pentatuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa yang terdapat dalam kitab Keluaran? Yang terdapat di sana adalah bagaimana orang Israel itu ditindas di Mesir, lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, Tuhan mengajar mereka melalui bait Allah. Mereka membangun bait Allah, dan Tuhan menerangkan upacara-upacara korban untuk menggambarkan keselamatan melalui Yesus Kristus, Yesus yang akan datang nanti. Tapi semua itu sudah mereka lakukan untuk melambangkan apa yang akan datang. Berbagai macam aturan-aturan yang diberikan di sana, aturan-aturan, bahkan perincian-perincian tentang pembangunan dari bait Allah itu. Bagaimana orang Israel memberontak terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap menyayangi mereka. Lalu kemudian kitab Imamat berisikan lebih detail lagi tentang upacara-upacara korban, korban keselamatan, korban penebus dosa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengenai hari-hari raya yang disebutkan dalam kitab Imamat. Lalu kemudian ada juga contohnya Imamat 11 tentang binatang apa yang boleh dimakan dagingnya dan binatang apa yang tidak boleh dimakan dagingnya. Semua itu ada di dalam kitab Imamat mengenai persembahan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana, apakah itu diimplementasikan juga di zaman sekarang? Saya berbicara dengan lebih luas lagi tentang hukum Taurat, tentang Taurat. Di dalam kitab dalam kitab Keluaran ataupun kitab Imamat, dan katakanlah juga di Bilangan atau Ulangan, ada hukum Taurat yang sifatnya itu adalah hanya untuk orang-orang Israel, yang disebut dengan hukum Taurat civil law, yang diperuntukkan untuk orang-orang Israel pada saat itu, karena mereka punya pemimpin adalah Tuhan, dan Tuhan memberikan aturan mengatur mereka sebagai satu bangsa, orang Israel, mata ganti mata dan lain sebagainya disebutkan di sana. Tetapi semua itu sudah tidak ada di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena di Perjanjian Baru yang dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu bukan hanya untuk orang Israel. Keselamatan itu bukannya untuk mereka, itu untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya tidak ada lagi hukum-hukum sipil itu untuk dipraktekkan begitu kita masuk dalam Alkitab Perjanjian Baru. Lalu kemudian yang berikut di dalam hukum Taurat itu ada juga hukum-hukum upacara. Upacara ini, upacara itu, dengan mengorbankan domba atau kemudian lembu atau kambing ataupun burung tepukul, burung merpati dan lain sebagainya, yang semua itu menggambarkan Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus. Hari raya Paskah, hari raya pendamaian, hari raya roti tidak beragi dan lain sebagainya, yang semua itu melambangkan Tuhan Yesus dan pelayanannya. Begitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada lagi upacara-upacara tersebut seperti yang dilakukan di dalam Alkitab atau yang dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi stop di sana. Matius 27 ayat 51, waktu Tuhan Yesus mati, tirai yang memisahkan bait di dalam bait suci, yang memisahkan ruangan yang kudus dan ruangan yang maha kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah, yang menyatakan tidak ada lagi itu sistem-sistem upacara yang menggambarkan Yesus. Wong Yesus yang digambarkan atau dilambangkan oleh anak domba itu sudah mati di atas kayu salib. Kitab Ibrani mengatakan dia adalah korban satu untuk semuanya. Tidak perlu lagi berulang-ulang dengan domba, kambing, dan lain sebagainya. Jadi stop di sana. Lalu ada juga dalam hukum Taurat apa yang disebut dengan hukum moral, yang mengatur tentang hubungan manusia dan Allah, ketaatan mereka
kesetiaan mereka, mengatur mereka dalam karakter atau tabiat mereka, dan itu yang dikenal dengan ke-10 firman. Alkitab mengatakan 10 firman. Itu dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Demikian juga ada dalam Ulangan pasal yang ke-5. 10 di sana kalau dihitung. Apakah itu stop di perjanjian baru? Tidak. Karena pada waktu ada yang bertanya kepada Yesus, apakah yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Yesus katakan, turutilah perintah Allah. Waktu dia tanya, perintah yang mana? Ini ada ceritanya dalam Matius pasal yang ke-19 tentang orang muda yang kaya itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, perintah yang mana? Ya, itu. Hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, dan kasihilah sesamamu manusia. Dari mana Yesus ambil itu? Ya, dari 10 perintah Allah. Artinya apa? Kalau hukum sipil untuk orang Israel itu stop karena tidak ada lagi orang Israel secara satu bangsa yang menjadi bangsa pilihan. Di zaman perjanjian baru mereka telah menolak Kristus, dan dengan menolak Kristus mereka telah tertolak sebagai umat pilihan. Stop di situ. Lalu kemudian hukum upacara stop pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi semua itu tidak menghentikan keberlangsungan dan validnya, keabsahan dari 10 perintah Allah itu terus sampai sekarang ini. Lalu yang berikut di dalam hukum Taurat itu mengatur juga tentang prinsip-prinsip kesehatan, khususnya dalam kitab Ulangan. Banyak yang mengatur tentang prinsip-prinsip kesehatan sekarang ini, walaupun tidak dengan cara yang sama, tetapi prinsip-prinsip kesehatan itu terus ada di dalam perjanjian baru. Oh, ditekankan di sana, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, contohnya 1 Korintus pasal 6 ayat 20, atau dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, apa yang kamu makan, apa yang kau minum, dan apa yang kamu lakukan, apa saja yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan Allah. Ada juga di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Aku berdoa anak-anakku supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan itu terus berlangsung sekarang. Jadi kita harus melihat manakah yang berhenti karena itu hanya untuk orang Israel waktu itu, manakah yang berhenti pada waktu kematian Yesus karena itu adalah upacara-upacara yang melambangkan kematian Yesus, dan mana yang berlangsung terus karena tidak ada kaitannya kematian Yesus menghentikan 10 hukum Allah. Tidak ada kaitannya bahwa kematian Yesus itu justru membuat kita tidak memperhatikan lagi prinsip-prinsip kesehatan. Tidak. Tuhan mau supaya kita hidup sehat, dan prinsip-prinsipnya sudah dimulai dari bahkan kitab-kitab Musa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Terima kasih banyak.